tentang konflik di Asia Timur. Kemunculan paham komunisme di Tiongkok berawal dari kemenangan Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1923. Pimpinan Mao Zedong melakukan aliansi dengan kelompok nasionalis pimpinan Sun Yat-sen, akan tetapi terjadi perpecahan di tahun 1927. Sejumlah kelompok nasionalis berpindah ke pergerakan komunis. Mao Zedong melakukan long march sehingga memperoleh banyak dukungan, seiring dengan kebijakan reformasi pertahanan yang digagas tahun 1946. Pada masa Perang Dunia II, Jepang menduduki wilayah bagian Tiongkok Utara dan Tiongkok Tengah. Golongan nasionalis bekerja sama dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, dan golongan komunis mendapatkan bantuan dari Uni Soviet. Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan kemerdekaan Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian Chiang Kai-shek dan pemerintahan nasionalis menintang KMT-nya mundur di Kepulauan Taiwan dan mendirikan negara Taiwan. Setelah 1956, hubungan Tiongkok dan Uni Soviet mengalami kerusakan yang disebabkan oleh destalinisasi yang dijalankan Khrushchev. Khrushchev sempat membangun kembali aliansi dengan Tiongkok dan Uni Soviet, namun mau bergeming. Uni Soviet dan Tiongkok mulai terlibat persaingan untuk memperebutkan posisi sebagai pemimpin komunisme dunia. Strategi aliansi Uni Soviet dengan Tiongkok tahun 1949 sampai 1950 adalah salah satu faktor kemunculan poros Barat Timur dalam Perang Dingin. Hal tersebut menjadi ancaman bagi ekonomi, politik, dan penyebaran ideologi demokrasi liberal Amerika Serikat. Kekuasaan Partai Komunis Tiongkok membuat pemerintah Tiongkok tetap memberlakukan prinsip dasar ideologi komunis sebagai dasar negara Tiongkok. Secara de jure, Amerika Serikat tidak memberikan pengakuan kedaulatan atas kemerdekaan wilayah Republik Rakyat Tiongkok, tetapi mendukung Republik Nasional Tiongkok Chiang Kai-shek di Taiwan yang menerapkan format ideologi yang serupa dengan Amerika Serikat, yaitu demokrasi. Untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang konflik Perang Korea melalui video. Perang Korea. Salah satu yang menyebabkan terjadinya Perang Korea adalah persaingan ideologi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada 1945. Uni Soviet menyatakan perang dengan Jepang dan berpartisipasi dalam Perang Asia Pasifik pada 10 Agustus 1945. Selanjutnya, Amerika Serikat dan Uni Soviet mendukung berdirinya rezim di Korea. Pada 1918, AS mendukung rejim Republik Korea Selatan dipimpin oleh Chiang Kai-shek dan Uni Soviet mendukung rejim Republik Rakyat Demokratik Korea Utara dipimpin oleh Kim Il-sung. Perang Korea pecah pada Juni 1950, ditandai dengan invasi tentara rakyat Korea pimpinan Kim Il-sung terhadap Korea Selatan. Seoul dapat dikuasai dalam 3 hari. PBB membantu Korea Selatan dengan mengirimkan personel militer gabungan PBB. Eisenhower sebagai Presiden Amerika Serikat menggantikan Harry S. Truman merubah peta kekuatan dalam Perang Korea. Eisenhower berusaha mengakhiri keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Korea. Dibuatlah perjanjian gencatan senjata pada 27 Juli 1953. Isinya adalah menghentikan perang terbuka, sterilisasi area sejauh 4.000 meter dari garis pantai, pelarangan area lawan demilitarized zone, dan pembebasan tahanan yang dibantu oleh NNSC ke Neutral Nation Supervisory. Pemimpin Korea Utara, Kim Il-sung, menciptakan kediktatoran terpusat dan memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, dan Chiang Man-ri menjalankan sistem politik otoriter. Pada akhirnya, Chiang Man-ri mengundurkan diri akibat revolusi April 1960 oleh mahasiswa atas perlawanan terhadap rejim koruptif yang dijalankan Chiang Man-ri. Selanjutnya, pemerintah militer mulai dipimpin oleh Park Chung-hee. Akan tetapi pemerintahan tersebut diruntuhkan oleh gerakan pro-demokrasi Minjuhwa Undong tahun 1987.
Dampak politik pemimpin Korea Utara Kim Il-sung menciptakan kediktatoran terpusat dan memiliki kekuasaan yang tak terbatas di Korea Utara. Sementara itu, Chiang Man-ri menjalankan sistem politik otoriter, namun Chiang Man-ri mengundurkan diri akibat Revolusi April tahun 1960 oleh mahasiswa.